Kenapa kita disuruh bersolawat untuk Nabi Muhammad? Bukankah beliau sudah dijamin masuk surga? Lalu kenapa justru kita yang muslim belum tentu selamat? Aneh nggak? Yuk kita bahas pelan-pelan. Kita hidup di zaman serba cepat. Bahkan sholat pun kadang dikerjakan hanya sebagai kewajiban, bukan kesadaran. Banyak dari kita usia 35 ke atas lagi sibuk urus kerjaan, keluarga, utang, kesehatan, anak sekolah. Lalu tiba-tiba dengar ceramah tentang bersolawat untuk Nabi Muhammad. Loh, kenapa kita harus mendoakan beliau? Bukankah beliau manusia paling mulia? Sementara kita sendiri belum tahu apakah bisa selamat atau tidak di akhirat nanti. Kita perlu bedakan antara sholat 5 waktu, bentuk ibadah wajib kita kepada Allah, sholawat kepada Nabi, doa dan pujian untuk Rasulullah. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Surat Al-Ahzab ayat 56. Allah sendiri memuliakan Nabi. Lalu kita diperintahkan untuk bersolawat bukan karena Nabi butuh, tapi karena kita yang butuh. Sholawat itu ibarat penghormatan, cinta, dan bentuk hubungan spiritual kita dengan Rasul. Dalam hadis disebutkan, siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita mendoakan Nabi sebagai wujud cinta dan adab, tapi justru kebalikannya, kita yang didoakan dan dimuliakan Allah. Jadi kita mendoakan Nabi sebagai wujud cinta dan adab, tapi justru balikannya, kita yang didoakan dan dimuliakan Allah. Kenapa muslim belum tentu selamat? Karena surga bukan otomatis untuk yang berlabel muslim, tapi untuk yang beriman dan beramal soleh. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang bersih. Label muslim saja nggak cukup, kita harus hidup seperti Nabi, bukan sekedar mendoakan beliau. Muslim dan mukmin itu berbeda. Jadi, sholawat bukan tentang mendoakan orang yang lebih mulia, tapi bentuk cinta, adab, dan bukti kita pengikutnya. Dan jangan pernah merasa aman hanya karena kita muslim. Keselamatan akhirat butuh iman, amal, dan keikhlasan. Kalau video ini bikin kamu mikir lebih dalam soal iman dan amalmu, follow akun ini buat konten Islam yang jujur, lembut, dan ngena di hati. Share ke temanmu yang mungkin juga bertanya-tanya soal ini, dan komen, sudahkah aku mencintai Rasulullah hari ini?